Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pembelajaran kali ini kita akan pelajari tentang struktur dan fungsi dari sistem reproduksi manusia. Sebelumnya silahkan di subscribe dulu, kemudian di like, dan di komen ya. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah suatu cara organisme menghasilkan individu baru yang memiliki sifat atau ciri-ciri sama atau menyerupai induknya untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, yaitu pertemuan sel kelamin menghasilkan calon individu baru atau zigot. Sel kelamin pada manusia tersusun atas sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan. Sel kelamin tersebut dihasilkan di dalam organ reproduksi. Organ-organ apa saja yang menyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan? Oke, baiklah kita lanjutkan di struktur dan fungsi dari sistem reproduksi manusia. Jadi di sistem reproduksi manusia itu terbagi menjadi dua organ. Ada organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Di sini kita akan identifikasi bersama organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama kita cek dulu organ reproduksi laki-laki. Silahkan kalian buka bukunya, disimak di buku kalian, atau silahkan kalian catat jika memang tidak ada di buku ya. Silakan disimak dan dipahami bersama. Oke, yang pertama itu adalah urinary bladder. Urinary bladder ini kita sebut juga dengan kantung kemih atau tempat penampungan urin atau kemih ya, atau air kencing. Nah, yang kedua ada ureter. Ureter ini berupa saluran yang nantinya akan mengeluarkan urin, juga mengeluarkan sperma. Jadi air kencing kalian dikeluarkan melalui ureter. Sperma juga seperti itu, sama, dikeluarkan melalui ureter. Kemudian seminal vesicle. Kalau bahasa Indonesianya itu vesicula seminalis. Itu adalah bagian yang berlekuk-lekuk membentuk kantung-kantung kecil yang berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian ejaculatory duct atau disebut juga dengan saluran ejakulasi, ini berfungsi untuk menyalurkan sperma matang dari vesikula seminalis ke uretra. Kemudian rektum. Nah, kalau rektum ini saluran menuju ke anus untuk pembuangan feses atau pada saat buang air besar. Kemudian prostate gland. Prostate gland itu disebut juga dengan kelenjar prostat, di mana ini bagian ini seperti kue donat bentuknya, bulat-bulat di bawah. Letaknya itu ada di bawah kandung kemih dan berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian bulboreal gland atau disebut juga dengan kelenjar Cowper. Nah, ini bagian ini seperti kacang yang berfungsi menghasilkan lendir dan bersifat basah. Kemudian ada anus. Anus ini saluran pembuangan feses. Ya, kemudian ductus deferens atau kita sebut juga dengan vas deferens. Ini saluran panjang lanjutan dari epididymis yang berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Kemudian epididymis. Nah, epididymis inilah di mana saluran yang keluar dari testis dan berkelok-kelok dan berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Kemudian testis. Nah, kalau testis ini bagiannya berbentuk bulat telur dan berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian skrotum. Skrotum ini kantung pelindung testis yang berfungsi untuk mengatur suhu testis agar sesuai untuk kehidupan sperma. Kemudian prepus, gland penis dan penis. Nah, ini prepus ini disebut juga dengan saluran luarnya. Kalau gland ini seperti bagian ototnya di dalam berupa saluran juga. Kemudian penis secara keseluruhan ya. Ini berupa bagian luar dari sistem reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma, tempat keluarnya seperti itu. Kemudian ada uretra. Nah, uretra inilah yang
terdapat seperti memang saluran ya di dalam penis yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan sperma, letaknya di saluran penis itu sendiri. Kemudian di sistem reproduksi wanita itu yang pertama kita ada ovum. Ovum itu sel telur ya, sel telur, nama lain dari sel telur itu ovum. Nah, kemudian lihat dulu ada infundibulum di situ. Infundibulum itu struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba Fallopi atau oviduk yang berfungsi untuk menangkap ovum dari ovarium. Nah, kemudian ada endometrium. Endometrium itu adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan akan meluruh saat terjadi menstruasi. Nanti menstruasi kita bahas. Ini cukup kalian tahu dulu bagian-bagiannya. Kemudian ada serviks. Serviks itu bagian dasar rahim yang menyempit. Nah, kemudian ada vagina. Vagina itu saluran bawah organ reproduksi yang berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi. Kemudian ada uterus. Uterus itu kita sebut juga dengan rahim, di mana memiliki struktur seperti buah pir, agak menggembung dan berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Kemudian ada oviduk, itu berupa saluran tadi, kelihatan. Oviduk itu kita sebut juga dengan tuba Fallopi. Nah, itu saluran panjang yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim dan berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Fertilisasi itu nanti seperti apa akan kita bahas juga. Kemudian ada ovarium. Nah, ovarium ini bentuknya seperti telur bulat telur dan berjumlah 2. Jadi ada di kiri, ada di kanan dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Jadi ovarium menghasilkan ovum. Kemudian ada fimbriae. Nah, fimbriae inilah letaknya dekat infundibulum itu. Fimbriae berupa seperti rambut-rambut, nanti itulah yang akan menangkap si ovumnya. Jadi ovarium udah menghasilkan ovum, si fimbriae inilah yang akan menangkapnya. Nah, barulah masuk ke saluran oviduk untuk terjadi proses fertilisasi nanti. Oke. Nah, ini dia organ reproduksi laki-laki. Jadi kalau testis itu kita buka dan kita belah lagi, itu banyak sekali saluran. Ada vas deferens, ada lobulus, ada epididymis, tubulus seminiferus. Nah, itu dia tempat dihasilkannya. Tubulus seminiferus itu tempat bagian dari testis, di mana tempat dihasilkannya si sperma tadi ya. Oke, next. Nah, ini secara keseluruhan organ reproduksi perempuan ya.